bagaimana kabarnya? Baik ya? Nah, berjumpa lagi kita di perkuliahan ekotoksikologi. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai mikroplastik. Pencemaran plastik di lingkungan itu bukan hal yang asing bagi teman-teman. Namun, apa itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan suatu fragmen dari plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Nah, perlu teman-teman ketahui, plastik itu adalah suatu polimer yang terdiri dari monomer-monomer yang jumlahnya banyak dan berkaitan satu sama lain. Oke, kita sudah tahu kan apa itu definisi mikroplastik. Dari mana sih sumbernya? Nah, mikroplastik ini ada dua jenis, teman-teman. Ada yang disebut mikroplastik primer dan ada yang disebut mikroplastik sekunder. Nah, mikroplastik primer ini biasa teman-teman temui di produk-produk kecantikan seperti buat pembersih wajah. Kalau teman-teman mencuci wajah, nah itu biasanya di sabun pencuci wajahnya ada yang mengandung mikrobit atau microexfoliated. Nah, ini termasuk contoh dari mikroplastik primer karena memang sengaja dihasilkan oleh industri untuk digunakan dalam produk kecantikan tersebut. Sedangkan mikroplastik sekunder itu apa? Mikroplastik sekunder ini dihasilkan dari proses degradasi plastik yang ada di lingkungan. Memang terbentuk secara alami melalui proses degradasi tersebut. Oke, kita sudah tahu kan mengenai definisi dari mikroplastik itu apa dan sumbernya dari mana. Nah, selain itu ada sumber-sumber yang lain tidak sih? Nah, ada teman-teman, selain dari proses degradasi dan dari hasil industri tadi, mikroplastik juga ternyata dihasilkan dari proses olahan limbah. Jika teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa lihat di video yang saya buat. Nah, dapat diakses di link berikut ini. Oke, kita sudah tahu tentang mikroplastik ya. Nah, kemudian dampaknya apa sih? Kenapa mikroplastik ini bisa berbahaya? Mikroplastik itu berukuran kecil, teman-teman, kurang dari 5 mm. Nah, ukuran yang kecil ini membuat dia menjadi tidak kasat mata. Akibatnya apa? Akibatnya organisme yang ada di laut itu bisa tanpa sengaja makan mikroplastik sehingga mikroplastiknya akan terakumulasi di dalam tubuhnya. Dan karena dia bersifat hidrofobik dan juga susah untuk diekskresikan, dia bisa terakumulasi dan masuk ke proses rantai makanan. Untuk tahu lebih lanjutnya, teman-teman bisa pelajari di video mikroplastik yang kedua. Linknya berikut ini. Nah, ternyata toksisitas dari mikroplastik itu tidak hanya dihasilkan dari mikroplastik itu sendiri, tapi juga dari zat pendukung mikroplastik. Maksudnya yang pendukung itu apa sih? Teman-teman perlu tahu, plastik itu tidak hanya dihasilkan dari resin utamanya yang berupa polimer, tapi ada juga zat adiktif. Zat adiktif ini fungsinya buat apa? Bisa sebagai pigmen untuk memberikan warna, bisa sebagai anti UV, anti panas agar dia tidak mudah terdegradasi. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai plasticizer dan memberikan juga sifat elastisitas. Nah, zat adiktif ini itu jika dia terlepas selama proses degradasi bisa memberikan sifat toksik. Contohnya apa? Contohnya ada petalat sama ada bisphenol A. Makanya teman-teman sering lihat di produk botol minuman ini bebas dari BPA. Nah, itu adalah bisphenol A. Kemudian zat adiktif yang lainnya, bukan zat adiktif sih, tapi zat pendukung dari mikroplastik. Kenapa? Karena dia bisa berikatan dengan mikroplastik pada saat ada di lingkungan. Itu adalah golongan-golongan dari polutan. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai polihidrokarbon aromatik yang mencemari lingkungan, terutama di perairan. Nah, PAH ini itu dapat berikatan dengan mikroplastik itu, dan juga DDT yang tergolong dalam pestisida organoklorid
dapat berikatan dengan mikroplastik. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat suatu organisme mengkonsumsi tanpa sengaja mikroplastik tersebut, dia juga membawa polutan yang lainnya. Nah, itu adalah dampak-dampak ekotoksikologi dari mikroplastik. Detailnya teman-teman bisa lihat ya di video part kedua untuk mikroplastik. Linknya berikut ini. Oke, sekian ya video perkenalan dari mikroplastik ini. Semoga teman-teman bisa belajar dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi.